Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rosa dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, NPM 1830174, Blok Geriatri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi pada lansia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu pengertian dari lanjut usia. Biasanya pada peraturan pemerintah Rakyat Indonesia nomor 43 tahun 2004 kategori kelompok berusia 60 tahun ke atas. Jika mengacu pada usia pensiun atau lansia itu pada usia 56 tahun ke atas. Pada Kemenkes 2017 proporsi lansia Indonesia itu kira-kira sekitar 9,03%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu gizi pada lansia. Pengertian gizi pada lansia, bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik, yang dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain itu, dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Tujuannya apa aja sih pada gizi lansia ini? Pertama, dengan menjadikan lansia yang dapat terpenuhi akan kebutuhan gizinya, terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan psikologis, biasa lanjut usia secara memadai, serta teratasinya masalah-masalah akibat usia lanjut. Terus terlindunginya para lanjut usia dari perlakuan yang salah. Yang terakhir ada terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi lanjut usia. Selanjutnya itu ada yang perlu kita ketahui. Yang perlu diperhatikan pada pemenuhan gizi lansia itu ada batasan makanan yang manis-manis atau kayak gula, makanan yang terlalu pedas. Terus batasi juga pada lansia minum kopi atau teh, kurangi konsumsi makanan yang terlalu asin. Selanjutnya makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging, daging yang rendah lemak, bayam, dan sayur hijau. Biasanya lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus atau direbus atau dipanggang. Nah, kurangi makanan yang digoreng. Jenis-jenis dari sumber gizi tersebut, yang pertama ada karbohidrat, yang mana merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan akan diproses di dalam tubuh yang akan berfungsi sebagai cadangan energi tubuh kita untuk beraktivitas. Contohnya seperti nasi, roti, kentang, sagu, sereal, pasta, singkong, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis selanjutnya ada protein. Biasanya protein ini sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh. Biasanya untuk contohnya itu ada daging, telur, ikan. Sedangkan dari nabati itu bisa dari jenis-jenis kacangan. Terus selanjutnya jenis ada vitamin dan mineral. Vitamin itu dia fungsi vitamin dalam metabolisme tubuh yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan mineral sendiri merupakan unsur pelengkap yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh. Biasanya contohnya ada sayur-sayuran, buah-buahan, air mineral, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh menu sehat pada lansia. Pada waktu pagi hari bisa diberikan roti, telur, atau susu. Porsi roti 1 tangkep, telur 1 buah, susu 1 gelas. Untuk selingan pada siangnya itu ada nasi kayak 1 piring, terus ada semur 1 potong, pepes tahu 1 bungkus, sayur bayam 1 mangkok, sama pepaya 1 buah. Selingan untuk
siang ini ada kolak pisang, itu biasanya cukup 1 mangkok aja. Terus menu yang untuk malamnya itu bisa kayak pepaya atau mie atau bakso, itu cukup 1 mangkok saja. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia apa saja? Yang pertama, ada berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Terus berkurangnya indera pengecapan akibat penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Esofagus atau kerongkongan biasanya mengalami pelebaran, rasa lapar yang menurun, asam lambung menurun, gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah, dan biasanya menimbulkan konstipasi. Penyerapan makanan di usus menurun. Masalah gizi pada lansia ada apa saja? Pertama, ada gizi yang berlebih. Biasanya pada lansia banyak terjadi di kayak negara-negara barat dan kota-kota besar. Kebiasaan makanan banyak pada waktu muda dan menyebabkan berat badan yang berlebih. Nah, apalagi pada lansia yang menggunakan kalori yang berkurang karena berkurangnya vitamin, aktivitas fisik, biasanya kebiasaan makan ini akan sulit. Selanjutnya ada gizi kurang. Biasanya gizi kurang ini sering disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi, sosial ekonomis gitu. Bisa juga karena gangguan penyakit. Nah, bila konsumsi kalori yang terlalu rendah dari dibutuhkan, nanti akan menyebabkan berat badan yang kurang dari kata normal. Terus ada kekurangannya vitamin. Nah, bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan kurang dan ditambah dengan kekurangan protein dalam makanan, nanti akan mengakibatkan nafsu makan akan berkurang. Nanti penglihatan menurun, kulitnya bakal kering, terus penampilan menjadi lesu dan tidak ada kayak bersemangat gitu. Selanjutnya ada gizi tepat untuk pada lansia. Yang pertama itu ada kebutuhan protein. Biasanya sebesar 1 gram per kilogram berat badan. Kebutuhan lemak berkurang, kebutuhan karbohidrat cukup, kira-kira sekitar 50%. Untuk kebutuhan vitamin dan mineral sama dengan usia dewasa muda atau dengan cara praktis melihat di DKGA, daftar kecukupan gizi yang dianjurkan. Ada menu yang disajikan untuk lansia harus mengandung gizi yang seimbang, yakni mengandung sumber zat energi, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur. Nah, dalam hal ini kita bisa mengacu pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya, karena lansia mengalami kemunduran dan keterbatasan, maka konsistensi dan tekstur atau bentuk makanan harus disesuaikan. Contohnya pada gangguan pada gigi yang tanggal atau ompong, maka bentuk makanan yang harus lunak. Misalnya nasi ditim, lauk pauk dicincang, kayak ayam suwir, daging sapi dicincang atau digiling. Selanjutnya ada makanan yang kurang baik bagi lansia, itu makanan yang berlemak tinggi seperti jeroan. Jeroan itu kayak usus, hati, ampela, otak-otak, dan lain-lain. Nah, lemak hewan, kulit hewan, misal kayak kulit ayam, kulit sapi, kulit babi, dan lain-lain. Ada juga goreng-gorengan, santan kental. Selanjutnya, biasanya lansia harus diberi pengertian untuk mengurangi atau kalau bisa menghindari makanan yang mengandung garam nutrium yang tinggi. Contoh bahan makanan yang mengandung garam nutrium yang tinggi
itu ada garam dapur, pepsin, daging kambing, jeroan, atau makanan yang banyak mengandung garam. Garam dapur misalnya ikan asin, telur asin, ikan pindang. Selanjutnya biasanya lansia harus kayak memperbanyak makan buah dan sayur karena sayur dan buah itu banyak yang mengandung vitamin, mineral, dan serat. Selain konsumsi sayur dan buah, lansia harus banyak minum air putih. Kebutuhan air putih yang dikonsumsi itu sebanyak 1.500 sampai 2.000 ml atau 6 sampai 18 per hari. Saya akan memberi sedikit sharing-sharing untuk tips makanan sehat bagi pada lansia. Biasanya asupan makanan untuk orang lanjut usia atau lansia tentu berbeda dengan orang lain yang lebih muda. Nah, selain kemampuan organ pencernaan yang mulai berubah, kebutuhan nutrisi pun akan berubah. Nah, sejumlah protein penyakit dengan mudah datang pada masa tua. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menu makanan bagi lansia, seperti membuat masakan dengan bumbu yang tidak merangsang seperti pedas atau asam karena dapat mengganggu kesehatan lambung dan alat pencernaan pada si lansia. Yang kedua, mengurangi pemakaian garam seperti tidak lebih dari 4 gram per hari untuk mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Yang ketiga, mengurangi santan, daging yang berlemak, dan minyak agar kolesterol darah tidak tinggi. Memperbanyak makanan yang berkalsium tinggi seperti susu dan ikan. Ada orang yang lanjut usia, khususnya ibu-ibu yang menopause, sangat perlu mengkonsumsi kalsium untuk mengurangi resiko keropos tulang. Yang keempat, ada memperbanyak makanan yang berserat seperti sayuran mentah agar pencernaan lancar dan tidak sembelit. Yang kelima, mengurangi konsumsi gula dan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi agar gula darah normal, khususnya bagi penderita kencing manis, agar tidak terjadi komplikasi lain. Yang keenam, menggunakan sedikit minyak untuk menumis dan kurangi makanan yang digoreng. Perbanyak makanan yang diolah dengan dipanggang atau direbus, karena makanan tersebut bakal mudah dicerna. Yang ketujuh, membuat masakan yang lunak dan mudah dikunyah sehingga kesehatan gigi juga akan terjaga. Demikian sejumlah makanan sehat bagi pada lansia dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can get you up my mind. I can get you up my mind. I can get